Hai, Sinterklas di sini. Saya Sania. Saya Zahra. Di sini kita akan membahas hal yang seru banget. Apa sih kira-kira? Penerapan merit system dan tantangan nepotisme di birokrasi. Analisis SLR mengenai implementasi merit system, transparansi rekrutmen, serta problem favoritisme di sektor publik itu sendiri. Jadi, jangan kemana-mana guys. Tonton sampai akhir. Bye-bye. Lo pernah gak sih ngerasa aneh? Kayak ada orang yang jelas-jelas kompeten, kerja bagus, berprestasi, tapi pas ada kesempatan naik jabatan, malah yang kepilih orang yang deket sama atasan. Entah karena titipan, favoritisme, atau ya udah keburu kenal lama aja. Fenomena kayak gini tuh bukan cuma di dunia politik atau pemerintahan aja loh, tapi juga di organisasi mahasiswa, bahkan di kampus. Nah, sistem idealnya kan harusnya pakai yang namanya merit system ya. Artinya, setiap orang itu punya kesempatan yang adil buat berkembang berdasarkan kemampuan, kompetensi, dan prestasi kerjanya, bukan karena relasi. Jadi ya, yang rajin, inovatif, dan punya ide brilian itu harusnya dapat tempat yang layak. Tapi realitanya, kadang dunia birokrasi sendiri pun bahkan sampai miniatur terkecilnya nih kayak kampus masih terjebak dalam hal yang namanya nepotisme dan favoritisme. Tapi, siap-siap kaget. Realitanya jauh panggang dari api. Berdasarkan data terbaru dari Jurnal Civil Service BKN yang rilis Juni 2025, kondisinya cukup miris. Per Januari 2025 ini, dari seluruh kementerian, lembaga, dan Pemda di Indonesia, ternyata baru 6,6%. Gue ulang ya. Cuma 6,6% instansi yang benar-benar sukses nerapin manajemen talenta. Bayangin aja, 93% lebih sisanya masih stagnan, kejebak rutinitas administrasi, atau parahnya cuma jalanin merit system sebagai formalitas simbolik doang. Kenapa angkanya bisa serendah itu? Menurut riset sistematik Literatur Review dari jurnal-jurnal terbaru, musuh utamanya punya nama keren, namanya political patronage. Bahasa gampangnya sih balas budi politik ya, terutama di pemerintahan daerah. Pasca pilkada, sering banget kejadian kepala daerah itu ganti. Pejabat karirnya juga diganti sama tim sukses, keluarga, atau kerabat. Kompetensi nomor sekian, yang penting ya orang-orang kita. Jurnal akademis nyebut ini sebagai paradoks netralitas. ASN disuruh netral, tapi nasib karirnya tergantung sama atasan. Terus bukannya ada seleksi terbuka atau lelang jabatan ya? Yaps, betul banget. Instrumennya tuh ada, tapi riset nunjukin di banyak daerah, seleksi terbuka ini sering cuma jadi panggung teater. Yaps, panggung teater. Prosesnya dibuka, ada wawancara, ada tes, tapi di belakang layar pemenangnya ya udah dikunci duluan. Transparansi cuma ada di kulit, tapi isinya tetap favorit. Makanya gak heran banyak ASN potensial yang akhirnya milih diem cari aman daripada berjuang tapi kena mental. Kalau kita tarik nih ke akarnya, masalah itu ada di mindset kita. Banyak yang masih nganggap politik relasi itu tuh hal yang wajar. Kayak ya udah nggak sih, semua juga main koneksi bro. Tapi kalian tuh harus sadar, pola pikir yang kayak gitu justru yang bikin kualitas pelayanan publik itu stagnan. Orang yang duduk di posisi penting bukan karena kompeten, tapi karena dekat. Akibatnya inovasi mandek, integritas luntur, dan kepercayaan publik makin tipis. Sementara itu, orang-orang yang beneran punya kapasitas malah jadi apatis. Mereka mikir, ngapain berjuang kalau yang naik yang cuma punya kenalan. Ini justru bikin efek domino yang berbahaya, teman-teman. Karena lama-lama, meritokrasi mati bukan karena sistemnya jelek, tapi karena manusianya tuh nyerah buat memperjuangkan yang benar. Tapi bukan berarti nggak ada harapan loh ya. Banyak juga contoh instansi-instansi yang udah mulai transparan, pakai open recruitment, penilaian berbasis kinerja digital, bahkan uji kompetensi independen. Dan hasilnya, produktivitas dan kepercayaan publik itu meningkat. Artinya apa? Sistem yang adil itu bukan cuma idealisme, tapi bisa banget
dijalankan kalau ada kemauan. Jadi, balik lagi nih ke kitanya. Entah kamu mahasiswa, ASN, atau cuma jadi pengamat aja, coba deh kalian refleksi. Di tempat kalian, siapa yang lebih dihargai? Yang kompeten atau yang dekat nih? Karena kadang revolusi besar itu dimulai bukan dari parlemen, tapi dari ruang-ruang kecil termasuk ruang organisasi kampus, kantor, dan bahkan dari hati kita sendiri. Dan mungkin merit system sejati itu bukan cuma soal aturan, tapi soal keberanian buat jujur dan adil meskipun nggak populer. Kalau lu pengen tahu lebih dalam soal penerapan merit system dan favoritisme di sektor publik, kita bakal taruh beberapa artikel dan hasil review penelitiannya di deskripsi atau di akhir video ini. Lu bisa baca biar lebih kebayang gimana sih implementasi nyatanya. Dan jangan lupa, jangan cuma nonton, tapi juga refleksi. Karena perubahan sistem itu selalu dimulai dari satu hal kecil, niat buat berlaku adil. Jadi, kita itu butuh sistem yang menghargai kompetensi, bukan koneksi.